Satuan Brimob Polri menangkap seorang pria yang diduga sebagai mata-mata asal Israel di wilayah pedalaman Papua saat yang bersangkutan diduga sedang menyerahkan persenjataan ilegal kepada kelompok bersenjata KKB. Penangkapan dilakukan di tengah kawasan hutan lebat dalam sebuah operasi tertutup yang telah dipersiapkan selama beberapa pekan, berdasarkan hasil pemantauan intelijen dan pelacakan pergerakan logistik mencurigakan. Operasi tersebut berlangsung dini hari dan melibatkan tim khusus dari Brimob yang bergerak cepat setelah memastikan lokasi pertemuan antara terduga mata-mata dan anggota KKB. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun aparat, pria asing tersebut diduga berperan sebagai perantara distribusi senjata api dan amunisi yang masuk melalui jalur tidak resmi. Aparat menyita sejumlah barang bukti berupa senjata laras panjang, amunisi dalam jumlah besar, perangkat komunikasi satelit, serta dokumen identitas asing yang kini sedang diverifikasi. Kepala Korps Brimob Polri menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil koordinasi lintas satuan dan pengembangan informasi dari masyarakat sekitar yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di kawasan hutan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan pergerakan KKB. Menurutnya, keberadaan warga negara asing di area konflik dengan aktivitas yang mengarah pada suplai persenjataan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional. Kelompok yang diduga menerima suplai senjata tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB yang selama ini aktif melakukan gangguan keamanan di sejumlah distrik di Papua. Aparat menduga adanya pola sistematis dalam pengiriman logistik ilegal ke wilayah pedalaman, termasuk dugaan penggunaan jalur udara kecil dan jalur darat tersembunyi untuk menghindari deteksi. Brimob menegaskan bahwa operasi ini bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memutus rantai distribusi senjata ilegal ke kelompok bersenjata. Aparat telah melakukan pemetaan pergerakan selama beberapa waktu sebelum akhirnya melakukan penyergapan di titik transaksi. Penindakan dilakukan setelah tim memastikan adanya aktivitas penyerahan barang yang diduga kuat berupa persenjataan. Terduga pelaku saat ini diamankan di lokasi rahasia untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait untuk memverifikasi kewarganegaraan, latar belakang, serta kemungkinan keterlibatan jaringan internasional dalam kasus ini. Jika terbukti sebagai mata-mata asing yang terlibat dalam suplai senjata ilegal, kasus ini berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran hukum serius yang menyangkut keamanan negara. Sementara itu, aparat juga melakukan penyisiran lanjutan di area sekitar lokasi penangkapan guna memastikan tidak ada sisa distribusi senjata atau anggota kelompok lain yang melarikan diri. Situasi di wilayah tersebut dilaporkan dalam kondisi terkendali, namun pengamanan dipertegas untuk mencegah potensi gangguan lanjutan. Hasil pemeriksaan awal terhadap terduga mata-mata asal Israel tersebut mengungkap adanya komunikasi intensif dengan sejumlah pihak yang diduga terkait jaringan KKB di beberapa wilayah pedalaman Papua. Penyidik Brimob menemukan perangkat komunikasi satelit yang diduga digunakan untuk berkoordinasi lintas wilayah tanpa melalui jaringan seluler biasa. Perangkat tersebut kini telah diamankan dan sedang dianalisis untuk menelusuri riwayat percakapan, titik koordinat, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Menurut sumber internal kepolisian, operasi ini bermula dari laporan intelijen mengenai peningkatan aktivitas distribusi amunisi dalam beberapa bulan terakhir. Aparat mencurigai adanya suplai baru karena pola serangan KKB dinilai mengalami perubahan, baik dari sisi intensitas maupun jenis senjata yang digunakan. Sejumlah insiden sebelumnya menunjukkan penggunaan senjata dengan spesifikasi berbeda dari yang umum ditemukan di wilayah tersebut. Hal inilah yang mendorong dilakukannya pengawasan lebih ketat terhadap jalur masuk logistik ke Papua. Tim Brimob kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan individu asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tertentu, namun memiliki pola perjalanan tidak biasa. Terduga pelaku disebut beberapa kali berpindah lokasi ke daerah yang dekat dengan titik rawan aktivitas KKB. Aparat menduga pergerakan tersebut bukan kegiatan wisata atau penelitian, melainkan bagian dari upaya membangun jaringan distribusi persenjataan secara bertahap. Dalam penggerbekan di tengah hutan, petugas menemukan sejumlah senjata laras panjang yang belum sempat dipindahkan dari lokasi transaksi. Selain itu, terdapat kotak amunisi dengan jumlah signifikan yang diduga akan dibagi ke beberapa kelompok berbeda.
Aparat juga menemukan peta wilayah dengan tanda tertentu yang kini sedang diteliti untuk mengetahui maksud dan tujuannya. Semua barang bukti tersebut telah dibawa ke markas untuk pemeriksaan forensik balistik. Pihak kepolisian menduga bahwa suplai senjata ini tidak berdiri sendiri. Ada indikasi alur pendanaan dan jalur pengiriman yang terorganisir. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan internasional yang memanfaatkan situasi konflik di Papua sebagai celah untuk menyelundupkan persenjataan. Dugaan ini diperkuat dengan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang sedang ditelusuri melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Di sisi lain, aparat juga memeriksa kemungkinan adanya fasilitator lokal yang membantu pergerakan terduga pelaku di dalam wilayah Papua. Dukungan logistik seperti transportasi, penyimpanan sementara, hingga pengawalan menuju lokasi transaksi menjadi fokus penyelidikan lanjutan. Brimob tidak menutup kemungkinan akan ada penangkapan tambahan jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kondisi keamanan di sejumlah distrik yang selama ini menjadi basis aktivitas KKB kini diperketat. Aparat melakukan patroli rutin dan pemeriksaan jalur distribusi barang untuk mencegah adanya suplai lanjutan. Masyarakat setempat diminta tetap tenang dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Kepolisian menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik. Pengembangan kasus penangkapan terduga mata-mata asal Israel di Papua kini memasuki tahap pendalaman jaringan dan analisis lintas negara. Kepolisian melalui Korps Brimob bersama unsur intelijen Polri dan instansi terkait mulai memetakan kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan alur penyelundupan senjata internasional. Fokus utama penyidik adalah memastikan apakah suplai persenjataan yang ditemukan di lokasi penangkapan merupakan bagian dari satu pengiriman besar atau hanya tahap awal dari distribusi yang lebih luas. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku diketahui tidak bekerja sendiri. Penyidik menemukan indikasi adanya pola komunikasi terjadwal dengan sejumlah kontak yang menggunakan identitas digital terenkripsi. Analisis awal terhadap perangkat komunikasi satelit menunjukkan adanya pengiriman koordinat lokasi secara berkala yang diduga berkaitan dengan titik pertemuan dan jalur distribusi senjata di pedalaman Papua. Data digital tersebut kini sedang diurai oleh tim forensik siber untuk memastikan asal dan tujuan komunikasi. Selain aspek komunikasi, aparat juga menelusuri asal-usul senjata yang disita. Pemeriksaan balistik dilakukan untuk mengidentifikasi nomor seri, jalur distribusi, serta kemungkinan negara asal produksi. Jika terbukti berasal dari luar negeri dan masuk tanpa prosedur resmi, maka kasus ini akan dikategorikan sebagai pelanggaran serius terkait penyelundupan senjata lintas batas. Aparat menilai bahwa suplai senjata ilegal ke wilayah konflik dapat meningkatkan eskalasi kekerasan dan memperpanjang instabilitas keamanan. Kepolisian juga memperketat pengawasan terhadap jalur logistik menuju Papua, termasuk pemeriksaan di pelabuhan kecil, jalur penerbangan perintis, serta distribusi barang melalui jalur darat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kiriman lanjutan yang lolos dari pengawasan. Aparat menyadari bahwa wilayah geografis Papua yang luas dan berbukit menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian distribusi barang ilegal. Sementara itu, pemeriksaan terhadap terduga pelaku difokuskan pada motif, latar belakang kedatangan ke Indonesia, serta kemungkinan terlibatan organisasi tertentu. Aparat belum mempublikasikan identitas lengkap yang bersangkutan demi kepentingan penyidikan. Namun, sumber kepolisian menyebut bahwa penyidik mendalami riwayat perjalanan internasionalnya dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat apakah terdapat pola aktivitas serupa di negara lain. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi imigrasi untuk memastikan status kewarganegaraan dan legalitas dokumen yang digunakan terduga pelaku saat memasuki Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan izin tinggal, maka akan ada pasal tambahan yang dikenakan di luar dugaan keterlibatan dalam suplai senjata ilegal. Di lapangan, aparat meningkatkan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi penangkapan untuk mencegah potensi aksi balasan dari kelompok yang diduga menerima suplai senjata tersebut.
Sejumlah titik rawan yang selama ini menjadi area pergerakan KKB kini dalam pengawasan ketat. Kepolisian menegaskan bahwa upaya ini bersifat preventif dan ditujukan untuk melindungi masyarakat sipil dari potensi gangguan keamanan. Penyidikan kasus dugaan mata-mata asal Israel yang ditangkap saat hendak menyerahkan persenjataan ilegal kepada KKB di pedalaman Papua kini memasuki tahap pendalaman konstruksi hukum. Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu bersama Korps Brimob mulai menyusun rangkaian pasal yang akan dikenakan kepada terduga pelaku, termasuk dugaan pelanggaran undang-undang darurat terkait kepemilikan dan distribusi senjata api ilegal, serta kemungkinan pasal tambahan terkait kejahatan terhadap keamanan negara. Aparat menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pembuktian unsur pidana secara objektif dan berbasis alat bukti. Seluruh barang bukti yang disita di lokasi penangkapan telah melalui tahap pencatatan resmi, termasuk senjata api, amunisi, perangkat komunikasi, dokumen identitas, serta peta wilayah yang diduga digunakan untuk memetakan titik distribusi. Proses uji balistik dan digital forensik masih berjalan untuk memastikan keterkaitan antara barang bukti dan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain, penyidik juga memperluas pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lokal yang memfasilitasi aktivitas terduga pelaku di Papua. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya jaringan pendukung yang menyediakan logistik, akses jalur masuk ke wilayah hutan, hingga pengamanan selama proses transaksi berlangsung. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk memastikan alur pergerakan sebelum penangkapan dilakukan. Kepolisian menyatakan bahwa pendekatan penanganan kasus ini dilakukan secara terukur dan terkoordinasi, mengingat sensitivitasnya yang berpotensi memperburuk hubungan internasional. Namun demikian, aparat menegaskan bahwa proses hukum tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan eksternal. Jika seluruh unsur terpenuhi, maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Sementara itu, situasi keamanan di sejumlah distrik di Papua dilaporkan dalam kondisi terkendali, meskipun aparat tetap meningkatkan kewaspadaan. Brimob bersama satuan gabungan melakukan patroli rutin dan pemeriksaan titik-titik yang selama ini teridentifikasi sebagai jalur distribusi logistik kelompok bersenjata. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada suplai senjata lanjutan yang masuk setelah penangkapan tersebut. Pihak kepolisian juga membuka kemungkinan pengembangan kasus ke arah tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan aliran dana yang mencurigakan terkait pembelian atau pengiriman senjata. Analisis transaksi keuangan menjadi bagian penting untuk mengungkap apakah terdapat sponsor atau pendanaan dari luar negeri yang menopang aktivitas distribusi ilegal tersebut. Dalam pernyataan resminya, Brimob menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti bahwa aparat terus melakukan pengawasan aktif terhadap segala bentuk ancaman yang berpotensi memperburuk situasi keamanan di Papua. Aparat meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, mengingat proses hukum masih berjalan dan membutuhkan pembuktian menyeluruh.